Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Faqala ma dhannuka ya Abi Bakrin bisnataini Allahu salisuhuma. Muttafaqun alaih. Hadis ke-81 dalam Riyadhus Shalihin. Hadis ini terdapat di bab yang ke-7, babun fil yaqini wat tawakkuli. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nama beliau Abdullah bin Utsman. Banyak di antara umat Islam kenalnya Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya siapa nggak tahu. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau As-Siddiq orang pertama yang diberi panggilan dengan itu, panggilan yang sangat luhur, As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Islam, beliau orang pertama yang diberi panggilan laqab As-Siddiq. Namun selanjutnya, laqab yang sama As-Siddiq ini diberlakukan juga untuk ayah beliau, Utsman. Kenapa beliau digelari As-Siddiq? Hampir seluruh ulama sejarah sepakat limubadaratihi litasdiqin nabi sabihatal Isra. Ketika Rasul pulang dari Isra Mi'raj pagi, Rasul ceritakan perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hampir seluruh yang dengar, baik yang sudah dapat hidayah Islam ataupun belum, tidak percaya dengan cerita Nabi. Wong Isa masih bareng mereka, kok subuh sudah bareng mereka lagi cerita semalam ke Masjidil Aqsa. Yang diceritakan oleh Nabi cuma sampai Masjidil Aqsa, Mi'rajnya beliau nggak ceritakan. Boleh jadi kalau Mi'rajnya pun diceritakan akan lebih heboh lagi. Bahkan saat itu ada tokoh Quraisy yang ngetes beliau, kalau memang betul semalam kamu ke Masjidil Aqsa, diminta jelasin Masjidil Aqsa itu gimana, pintunya berapa. Oleh Rasul dijelaskan semuanya. Dan itu ada kaitannya dengan mukjizat dari Allah. Yakin kita-kita yang beberapa kali ke Istiqlal, kalau ditanya tiangnya ada berapa, bisa jawab nggak? Kecuali secara khusus datang ke sana untuk hitung tiangnya bisa. Ketika Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak ada niatan untuk ngitung tiangnya, jendelanya.
Dites oleh mereka yang nggak percaya. Allah perlihatkan pada Rasulullah seolah belum melihat langsung, semuanya detil. Tetap semuanya nggak percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak saat itu panggilan As-Siddiq melekat pada beliau. Maknanya orang yang selalu membenarkan, cepat membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat itu selesai bubaran, ada satu sahabat yang nanya Abu Bakar, kok kamu bisa langsung percaya? Jawaban beliau, andaikan yang diceritakan Rasulullah lebih dari ini, aku akan percaya 1000%. Konsekuensi sebagai hamba yang beriman Islam, kita wajib meyakini kebenaran Rasulullah 100% bahkan lebih. Setiap sunnah beliau alias hadis beliau yang minimal statusnya hasan, wajib kita yakini kebenarannya. Ketika masih ada keraguan, kok Rasulullah nyampean ini sih, ini nggak rasional. Kita meragukan, ini status iman kita bisa gugur. Karena syarat sah iman itu satu diantaranya meyakini seutuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. 6 rukun iman yang wajib kita imani, kita percaya betul, kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan di hati kita, belum sah keimanan kita. Ketika masih ada keraguan terhadap hal-hal yang wajib diimani, ada keraguan sedikit, belum sah keimanan kita. Seluruh ulama sepakat syarat sah keimanan satu diantaranya tidak ada keraguan terhadap hal-hal yang wajib diimani, terhadap rukun iman. Di antaranya mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Hujurat ayat 15 menegaskan salah satu syarat mutlak keimanan tidak ada keraguan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang disebut mukmin, alladzina amanu billahi wa rasulihi, mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya, summalam yartabu. Di sini Allah enggak pakai kata walam yartabu, enggak. Yang disebut mukmin mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya kemudian tidak meragukan, tidak ada keraguan sedikit pun. Rahasia penggunaan summa bukan wa. Kalau orang yang beriman adalah orang mengimani Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan, kalau dan berarti begitu iman langsung mantap, nggak ada keraguan. Di sini Allah gunakan summa, kemudian ini menunjukkan jeda waktu bahwa proses hilangnya keraguan itu nggak harus seketika. Begitu ucapan 2 kalimat syahadat pernyataan iman Islam langsung harus mantap, nggak ada keraguan, nggak harus, melalui proses. Memang ada hamba-hamba Allah yang begitu beriman langsung mantap, nggak ada keraguan. Kisah tukang sihir Fir'aun. Begitu melihat mukjizat Nabi Musa, mereka mantap imannya, nggak ada keraguan sedikit pun, meskipun ancamannya akan digantung, tangan kaki dipotong bersilang, mereka nggak mundur. Tanda iman yang mantap. Nah, itu harus menjadi ikhtiar kita minimal atau maksimal sebelum kita mati. Keimanan kita terhadap 6 rukun iman tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan dalam ilmu akidah, keimanan kita belum sah. Ketika masih ada keraguan.
Jadi ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj menyampaikan kepada para sahabat dan umat manusia kisah perjalanan beliau, semuanya, hampir semuanya tidak percaya. Ada yang langsung berpandangan Rasulullah berdusta, ada yang bimbang ragu, bener apa enggak sih? Yang langsung yakin benar cuma satu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah beliau dapat julukan, lakop, panggilan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama keturunan beliau, nasab beliau, ini lengkap di hadis oleh Imam Nawawi ditulis. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Di tingkatan Murrah inilah nasab beliau dengan nasab Rasulullah bertemu. Murrah ke atasnya nasab Abu Bakar dan nasab Rasulullah sama. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq, beliau, ayahnya dan ibunya, nama ibunya Ummul Khair, semuanya sahabat Nabi. Ayah beliau sahabat Nabi, ibunda beliau sahabat Nabi. Walaupun keislaman orang tua beliau tidak bareng dengan beliau. Beliau orang pertama yang masuk Islam dalam keluarganya, lalu ayahnya, lalu ibunda beliau. Dan anak-anak beliau pun, anak-anak beliau semuanya Muslim. Semuanya sahabat Nabi. Dalam kitab Dalil Falihin, walam yattafiq li ahadin minas sahabati mattafaqa lahu min islami abawaihi wa banihi wa ba'di banihim wa sohbatul jami'i radhiyallahu anhum. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang dalam hal ini seperti Abu Bakar As-Siddiq. Orang tuanya dua-duanya sahabat Nabi, anak-anaknya sahabat Nabi. Gak ada satupun sahabat yang seperti beliau. Umar bin Khattab orang tuanya bukan Muslim. Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib pun orang tuanya, ibundanya bukan Muslim, ayahandanya Abu Thalib. Ini diperselisihkan, Muslim atau tidak Muslim. Sebagian besar berpandangan Abu Thalib tidak Islam. Ada sebagian kecil yang berpandangan Islam tapi dia sembunyikan keislamannya. Jadi tidak ada satupun sahabat Nabi yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, kedua orang tuanya sahabat Nabi, putra-putri beliau pun sahabat Nabi. Sudah tentu ini qadarullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasul awal mula mendakwahkan Islam, beliau nggak nunggu 2-3 kali, langsung mengijabah memenuhi panggilan Rasul itu. Bahkan sejak sebelum Rasulullah ditetapkan sebagai Rasul, ditugaskan dakwah oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah hidup beliau, salah satu orang yang tidak pernah menyembah berhala. Umar bin Khattab yang lain-lain biasa itu nyembah berhala sebelumnya. Abu Bakar nggak pernah menyembah berhala. Beliau selalu gelisah. Begitu Rasulullah mendakwahkan risalahnya, beliau faham langsung. Beliau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses keislaman beliau, walam yatalak asam, walam yataroddat, nggak ada neko-neko, nggak ada keraguan, langsung beliau ikuti Rasul. Wahwa awwaluman aslama minar rijalil ahrar al-balighina bila khilafin. Pakar sejarah nggak ada yang beda pendapat, beliau orang pertama dari kalangan orang-orang yang sudah balik, orang yang merdeka, bukan budak, yang masuk Islam.
Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang merdeka yang sudah balik. Yang lain, Abdullah bin Abbas masih anak-anak. Dan itu agak belakangan. Paling Siti Khadijah yang lebih dulu sebelum yang lain. Jemaah dan Allah wa yakum ajmain, sedangkan kedua orang tua Abu Bakar As-Siddiq baru dapat hidayah Allah di saat Fathu Makkah. Ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, lalu Allah perintahkan untuk ke Makkah, Fathu Makkah, baru sang orang tua dapat hidayah Allah masuk Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang punya kedudukan istimewa di hati Rasul. Dan seluruh para sahabat Nabi mengakui itu. Untuk mengetahui seperti apa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, satu hadis berikut ini sebelum hadis yang kita kaji itu cukup mewakilinya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari 466, Imam Muslim 6320, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah. Faqala, dalam ceramahnya itu Nabi menyampaikan, innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indahu. Ada seorang hamba yang oleh Allah disuruh memilih apakah mau milih sukses di dunia, mendapatkan kekayaan dunia, atau ingin mendapatkan apa-apa yang dijanjikan di sisi Allah. Ini dalam ceramahnya Nabi cerita seperti itu. Ada seorang hamba yang oleh Allah disuruh milih apakah mau memilih kekayaan dunia atau memilih balasan yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indallah. Sang hamba itu lebih memilih balasan yang ada di sisi Allah. Rasul baru cerita sedikit seperti itu, di antara semua sahabat yang dengerin, fabaka Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakar nangis. Cuma beliau yang nangis, yang lain nggak ada yang nangis. Rasul cerita ada seorang hamba yang oleh Allah suruh memilih apakah mau memilih kekayaan duniawi atau kekayaan ukhrawi atau bahagia di akhirat. Hamba itu memilih akhirat. Baru segitu cerita Rasul, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat yang lain pun nggak ngerti apa alasan beliau menangis. Termasuk sumber hadis ini sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau pun nggak ngerti. Fakultu fi nafsi, kata sahabat Abi Sa'id, dalam hatiku aku berkata, ma yubki hadha syekh. Kenapa ini orang tua nangis? Iyakunillahu khaira abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Rasul cuma cerita ada seorang hamba yang Allah suruh memilih. Kok ini orang tua ini nangis? Ini kata sahabat Abu Sa'id nih. Jadi yang lain nggak paham, nggak bisa merasakan apa yang disampaikan Rasul. Ada seorang hamba yang disuruh milih. Hamba yang dimaksud itu siapa? Abu Bakar langsung tahu. Karena itu beliau menangis. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu. Hamba yang diceritakan oleh Rasul yang dianonimkan itu beliau sendiri. Aku disuruh memilih oleh Allah antara dunia atau akhirat. Aku milih akhirat. Abu Bakar merasa ini isyarat bahwa Rasul sudah dekat. Beliau nangis. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Bahkan Abu Bakar a'lamuna, pada akhirnya seluruh sahabat mengakui, diwakili oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar a'lamuna, orang yang paling ngerti,
Yang paling ngertiin Rasulullah di antara kita-kita ini, beliau paling alim. Dan nggak ada sahabat yang menyangkal bahwa Abu Bakar meskipun tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, beliau orang yang paling alim. Walaupun Ali bin Abi Thalib, Rasul ucapkan, Ali babuhu ana madinatul ilm, Ali babuhu, aku pusat ilmu, Ali pintunya. Tapi para sahabat tidak menyangkal bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling alim di antara mereka. Nah, itu ketika Rasul selanjutnya berhalangan jadi imam, yang ditunjuk untuk mewakili Abu Bakar As-Siddiq, di sini ulama fikih menyimpulkan di antara orang yang alim dengan orang yang hafid Quran, siapa yang paling berhak jadi imam? Ini, yang alim. Makanya Rasulullah menunjuk seorang sahabat yang lebih alim dibanding yang lain untuk mewakili beliau jadi imam. Sahabat yang paling qari, paling hafid saat itu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Bukan beliau berdua yang ditunjuk untuk menggantikan. Walaupun hadis yang umum dijadikan ukuran oleh DKM masjid ketika menunjuk imam, cari yang hafid Quran. Bagaimana kealimannya, pemahaman fiqh sholahnya, bagaimana, seolah-olah nggak jadi ukuran. Jadi yang disabdakan oleh Rasul, falja ummakum aqra'ukum, hendaklah yang jadi imam yang paling aqra', paling menguasai Quran, paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Ini yang diucapkan oleh Rasul, tapi prakteknya beliau tidak tunjuk sahabat yang paling aqra' Ubay bin Ka'ab, melainkan beliau tunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ngaji fikih, kesimpulan bahwa yang paling berhak jadi imam bukan yang aqra' tapi yang a'lam, yang afqah, itu akan paham. Kalau kita cuma menyimpulkan langsung dari hadis, yang kita temukan itu perintah Nabi, hendaklah yang jadi imam itu yang paling aqra'. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. Melihat Abu Bakar As-Siddiq menangis, qala Rasulullah pun dengan lembut berkata, ya Abu Bakrin la tabki, wahai Abu Bakar, jangan engkau menangis. Pernyataan Rasul berikutnya ini menggambarkan betapa istimewanya keberadaan Abu Bakar As-Siddiq di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Manusia yang paling dermawan kepadaku. Ini ucapan Rasul nih, hadis sahih Bukhari Muslim. Manusia yang paling dermawan kepadaku dalam Sarh Muslim Ad-Dibat Sarhu ala Muslimin, ditafsirkan makna amannan nasi ay aksaruhum judan wa samahatan. Orang yang paling dermawan, paling perhatian kepadaku, baik berkaitan dengan persahabatan atau hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutan sabda Rasul, walau kuntu muttakhidan khalilan, andaikan aku diizinkan oleh Allah mengambil seseorang untuk aku sayangi, aku cintai, min ummati, di antara umatku, latakhadtu Abu Bakar As-Siddiq, aku pasti akan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Imam Nawawi menjelaskan kalimat ini, Rasulullah dalam hati beliau nggak boleh ada yang dicintai kecuali Allah. Di hati Rasulullah dipenuhi rasa cinta cuma kepada Allah. Cinta beliau kepada yang lain atas nama cinta kepada Allah, karena Allah nyuruh. Beliau cintai istri karena perintah Allah, cintai Abu Bakar karena Allah. Jadi nggak ada ruang di hati Rasul untuk cinta kepada selain Allah. Penuh cintanya cuma kepada Allah. Andaikan aku diizinkan mengisi hatiku untuk mencintai selain Allah, aku jadikan Abu Bakar sebagai pihak yang aku cintai. Ini makna ucapan Rasul. Walakin ukhuwatul islami wa muwaddatuh,
Tetapi yang ada dan diizinkan oleh Allah adalah persaudaraan Islam, kasih sayang atas nama Islam. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Ini tentang Abu Bakar As-Siddiq, perawi hadis yang malam ini kita kaji. Wa fadailuhu katsiratun wa manaqibu syuhra sahiratun wa qad afradat bit ta'lif. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya banyak banget. Biografi beliau terkenal, bahkan banyak kitab-kitab yang khusus membahas tentang itu. Beliau Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan hadis dari Rasul tidak banyak, cuma 142 hadis. Cuma 142 hadis. Dari 142 itu ada 6 hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya hadis yang ini, nah akan kita bahas ini. Al-Bukhari ada 11 hadis, Muslim cuma ada 1 hadis. Beliau diwafatkan oleh Allah di antara waktu maghrib dan isya. Waktu seperti ini. Malam Selasa, bulan Jumadil Ula tersisa 8 hari. Tahun 13 Hijriah, usia beliau sama persis dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Jenazah beliau dibawa di atas pembaringan Rasul, tempat tidur yang dipakai Rasulullah untuk tidur. Salat jenazahnya dipimpin oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dilaksanakan pas di depan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakamkan di samping, di sisi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhum qala, berkata Abu Bakar As-Siddiq, nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari. Waktu itu aku bersama Nabi sedang ada di dalam gua, dalam perjalanan beliau untuk hijrah. Sembunyi di gua, orang-orang musyrik, orang-orang kafir mencari. Mereka sudah ada cuma berapa senti di hadapan beliau berdua. Kata Abu Bakar, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik ada di atas kami. Aku lihat telapak kaki orang-orang musyrik yang sedang mengejar beliau ada di atas kami. Gua yang dimaksud ini gua yang dituturkan, difirmankan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 40. Gua Tsur. Bukan gua Hira, gua Tsur. Di At-Taubah 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru saniya snaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Illa tansuruhu, kalau toh kalian tidak menolong dia, menolong Rasulullah Muhammad, faqad nasarahullah, Allah akan selalu menolong dia. Id akhrajahul ladzina kafaru, ingatlah dan ambillah pelajaran ketika orang-orang kafir mengusir beliau, kafir Mekah. Ini syariatnya Rasulullah hijrah ke Madinah karena diusir oleh kafir Mekah, syariatnya. Hakikatnya beliau disuruh oleh Allah untuk hijrah. Mak prosesnya melalui orang kafir yang begini, umat Islam didolimi karena jumlah mereka masih sangat terbatas. Ingatlah dan ambillah pelajaran ketika orang-orang kafir mengusir dia, lalu dia pun melanjutkan perjalanan berdua di dalam satu gua, gua Tsur. Ketika musuh sudah sangat dekat,
Musuh kaki mereka terlihat dari dalam, di atas kepala mereka. Ittaqulu li sahibi, saat itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu berduka, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, Allah akan selalu bersama kita. Setelah Rasul ucapkan itu, fa'anjallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan perasaan tentram, aman, nyaman. Dalam tafsir, alaihi bisa kepada Rasul, bisa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang semula gelisah, takut, setelah Rasul ucapkan la tahzan innallaha ma'ana, Abu Bakar pun menjadi tenang, tidak lagi takut. Wa ayyadahu bijududin lam taroha, Allah kuatkan mereka dengan tentara yang orang lain nggak bisa melihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, Allah selalu menjadikan urusan orang-orang kafir selalu di bawah dibanding urusan orang-orang mukmin. Wa kalimatullahi hiyal ulya, ajaran Allah, kalimat Allah, syariat Allah itu selalu lebih tinggi dibanding yang lain. Wallahu azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi bijaksana. Kata Imam Abu Qatadah, gua yang diceritakan di sini adalah gua yang ada di satu gunung di Mekah. Jadi saat itu dalam perjalanan hijrahnya, Rasul belum keluar dari wilayah Mekah. Gua Sur. Selanjutnya ulama memang berselisih berkaitan dengan Gua Sur dan Gua Hira. Berselisihnya di antara dua gua ini, mana yang lebih istimewa dalam Islam. Yang jelas nggak ada qauliyah Rasul, nggak ada sabda Rasul yang menyebut ini lebih mulia dibanding yang lain. Buat kita ini nggak terlalu menjadi masalah apakah Gua Sur lebih tinggi kedudukannya dalam Islam atau Gua Hira. Ada yang berpandangan Gua Sur lebih afdol, alasannya karena Gua Sur disebut oleh Allah di Al-Quran. Gua Sur juga Allah jaga hambanya yang terbaik, Rasulnya yang paling utama. Yang lain berpandangan Gua Hira lebih afdol, karena Gua Hira itulah yang dipilih oleh Rasul untuk tahannus sebelum beliau dapat wahyu, dan selanjutnya wahyu pertama diturunkan pun di Gua Hira. Ini nggak jadi masalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahum ala ru'usina, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik, mereka ada di atas kepala kami. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna, andaikan mereka ada yang melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita, wahai Rasul. Jadi Gua Sur itu lubangnya bukan dari samping, dari atas. Lubang kecil, Rasul masuk ke situ bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada qadarullah di situ terlibat. Begitu Rasul Abu Bakar masuk, ada laba-laba yang bikin sarang. Sangat dekat. Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, andaikan mereka memandang ke bawah, mereka pasti akan melihat kita. Jamaah dan Allah wa ikum ajma'in. Melihat dari celah-celah ranting yang ada dan juga dari antara rumah laba-laba. Jalan yang tadi oleh Rasul dimasuki, itu jalannya sempit. Bahkan ketika awal masuk, Abu Bakar nanya, ya Rasul, kalau kita sembunyi di sini, kita ketahuan, kita mau lari dari mana? Lewat mana kita lari? Ketika Abu Bakar ngomong begitu, kata Rasul, kunna nakhruju min hahuna, kita akan keluar lewat situ. Wa asyara biyadihil mubarakah ilal janibil ukhra. Rasul tunjuk satu dinding gua yang rapat. Qadarullah, dinding itu langsung merekah jadi jalan. Terbuka dengan kudrat Allah.
Jadi ucapan Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka orang-orang musyrik memandang ke bawah, niscaya mereka akan dapat mengetahui keberadaan kita. Ini ucapan menggambarkan saat itu hati Abu Bakar As-Siddiq dipenuhi rasa gelisah, takut, khawatir sekali. Seseorang yang takut kepada selain Allah itu menunjukkan bahwa saat itu level tawakal beliau ada di titik yang paling rendah. Siapapun yang takut kepada selain Allah, jangan bilang aku tawakal pada Allah seutuhnya. Kalau tawakal pada Allah seutuhnya, nggak ada takut pada selain Allah. Takut rezekinya nanti kelaparan, Allah sudah jamin. Kenapa takut? Berarti nggak percaya dengan jaminan Allah. Jadi siapapun yang masih ada rasa takut pada selain Allah, itu menunjukkan level tawakalnya masih rendah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengalami hal itu. Beliau takut. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Pada saat itulah Rasulullah perlihatkan bagaimana sempurnanya tawakal beliau kepada Allah. Meskipun kaki orang-orang musyrik dekat di atas kepala beliau berdua, Rasul sedikit pun nggak takut, karena Rasul tawakal benar-benar kepada Allah. Nah, itu ucapan Rasul menjawab ketakutan Abu Bakar As-Siddiq, patut kita renungkan. Kata beliau, ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini bisnataini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang ada dalam hati dan pikiranmu ketika ada dua orang hamba Allah, pihak ketiganya Allah? Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu ketika dua orang yang orang baik-baik, orang soleh, pihak ketiganya Allah? Allah siap memberikan pertolongan, bantuan, dan penjagaan. Jamaah dan Allah hayakum ajma'in, ketika ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan pertanyaan tapi penegasan. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung semua ketakutan, keresahan hilang dari hati beliau. Beliau yakin, tawakalnya terkerek dengan ucapan Rasul, ma dhannuka bisnataini Allahu salisuhuma. Jadi tawakal seseorang bisa meningkat dipengaruhi oleh siapa teman yang ada di dekatnya. Ketika dia berteman dengan orang yang justru tidak ada tawakal pada Allah, boleh jadi tawakalnya tidak akan meningkat. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Di hadis ini ada kandungan pelajaran bahwa siapapun yang tawakal kepada Allah, Allah akan tanggung. Rasulullah tawakal pada Allah, meskipun orang kafir di atas kepala beliau, Allah jamin. Dan jaminan itu sesuai dengan At-Thalaq ayat 2 dan 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Ketika kita merasa sudah tawakal, kok masih kurang terus, boleh jadi tawakal kita baru di omongan, omong kosong tawakal, faktanya kita masih ketakutan pada selain Allah. Semoga taufik hidayah dan ma'unah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian, kita makin bisa seutuhnya bersandar cuma kepada Allah, sehebat apapun kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.